Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang yang terhormat Bapak Safari Hasan selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Logistik Medik dan Non-Medik Rumah Sakit. Perkenalkan, saya Sinta Melia Fatmasari dengan NIM 108270027. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil evaluasi kinerja logistik rumah sakit berbasis audit dengan judul Evaluasi Kinerja dan Rekomendasi Optimalisasi Logistik Rumah Sakit. Evaluasi ini bertujuan untuk mengukur kinerja pengelolaan logistik farmasi rumah sakit melalui beberapa indikator utama, yaitu mengidentifikasi kesenjangan terhadap standar yang diterapkan, serta menyusun rekomendasi perbaikan yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan logistik. Sebagai dasar evaluasi, digunakan data audit logistik rumah sakit. Data menunjukkan total permintaan obat sebanyak 1.200 unit dengan 36 unit obat vital yang tidak dapat dipenuhi. Selama 1 tahun, total distribusi obat mencapai 240.000 tablet, dengan stok awal dan stok akhir masing-masing sebesar 20.000 tablet. Selain itu, total pembelian obat mencapai 2 miliar, dengan nilai obat kadaluarsa sebesar 50 juta dan obat rusak sebesar 10 juta. Dari hasil stok opname, terhadap 300 item obat, ditemukan 270 item yang sesuai antara stok fisik dan data pencatatan. Data tersebut kemudian digunakan untuk menghitung 4 indikator utama kinerja logistik rumah sakit, yaitu stock out rate, inventory turnover ratio atau ITR, waste ratio, dan akurasi stok. Selanjutnya, dilakukan perhitungan terhadap 4 indikator kinerja logistik. Indikator pertama adalah stock out rate, yaitu persentase permintaan obat yang tidak dapat dipenuhi. Dari total permintaan 1.200 unit dan ketidaktersediaan sebanyak 36 unit, diperoleh nilai stock out rate sebesar 3%. Indikator kedua adalah inventory turnover ratio atau ITR. Nilai ini menunjukkan seberapa cepat persediaan berputar dalam 1 tahun, dengan rata-rata stok sebesar 20.000 tablet dan total distribusi 240.000 tablet, diperoleh ITR sebesar 12 kali per tahun. Indikator ketiga adalah waste ratio, yaitu persentase kerugian akibat obat kadaluarsa dan rusak dibandingkan total pembelian. Dari total kerugian 60 juta dan total pembelian 2 miliar, diperoleh waste ratio sebesar 3%. Indikator terakhir adalah akurasi stok. Dari 300 item yang diperiksa, terdapat 270 item yang sesuai sehingga diperoleh tingkat akurasi stok sebesar 90%. Hasil perhitungan ini menjadi dasar dalam menilai tingkat kinerja logistik rumah sakit. Setelah memperoleh hasil indikator, dilakukan analisis gap dengan membandingkan hasil aktual terhadap target benchmark rumah sakit. Pada indikator stock out rate, hasil aktual sebesar 3% masih berada di atas target 0%, sehingga terdapat gap positif sebesar 3% dan belum memenuhi target. Pada indikator ITR, hasil aktual mencapai 12 kali per tahun, lebih tinggi dibanding target 10 kali per tahun. Dengan demikian, terdapat kelebihan 2 kali per tahun dan indikator ini telah memenuhi target. Pada indikator waste ratio, hasil aktual sebesar 3% masih lebih tinggi dibanding target kurang dari 2%, sehingga terdapat gap sebesar 1% dan belum memenuhi target. Sedangkan pada indikator akurasi stok, hasil aktual sebesar 90% masih berada di bawah target minimal 95%, sehingga terdapat gap sebesar 5% dan belum memenuhi target. Dari 4 indikator yang dinilai, hanya ITR yang telah memenuhi target, sedangkan 3 indikator lainnya masih memerlukan perbaikan. Berdasarkan hasil analisis gap, disusun rekomendasi perbaikan menggunakan pendekatan SMART, yaitu spesifik, measurable, achievable, relevan, dan time bound. Temuan pertama adalah stock out rate sebesar 3%. Akar masalahnya adalah perencanaan kebutuhan dan perhitungan safety stock yang belum optimal. Oleh karena itu, direkomendasikan melakukan perhitungan ulang safety stock dan reorder point berdasarkan data pemakaian 3 bulan terakhir
dengan target menurunkan stock out rate dari 3% menjadi 0% dalam waktu 3 bulan. Temuan kedua adalah wasta rasio sebesar 3%. Permasalahan utamanya adalah monitoring masa kadaluarsa dan penerapan sistem FIFO yang belum optimal. Rekomendasi yang diberikan adalah penerapan SOP FIFO secara konsisten dan melakukan pemeriksaan tanggal kadaluarsa setiap bulan dengan target menurunkan wasta rasio menjadi kurang dari 2% dalam 6 bulan. Temuan ketiga adalah akurasi stok sebesar 90%. Akar masalahnya adalah pencatatan transaksi dan stok opname yang belum berjalan optimal. Oleh karena itu, direkomendasikan pelaksanaan stok opname bulanan dan kewajiban pencatatan transaksi pada hari yang sama dengan target meningkatkan akurasi stok menjadi minimal 95% dalam 3 bulan. Selanjutnya, dilakukan pemetaan rekomendasi menggunakan matriks dampak dan usaha untuk menentukan prioritas implementasi. Prioritas pertama adalah perbaikan stock out rate melalui perhitungan ulang safety stock dan reorder point. Program ini memiliki dampak tinggi terhadap pelayanan pasien dan membutuhkan usaha yang relatif rendah sehingga perlu dilaksanakan segera. Prioritas kedua adalah peningkatan akurasi stok melalui stok opname bulanan dan disiplin pencatatan transaksi. Program ini juga memiliki dampak tinggi, namun membutuhkan usaha yang lebih besar sehingga perlu direncanakan dengan baik. Prioritas ketiga adalah penerapan SOP FIFO dan pemeriksaan kadaluarsa rutin. Program ini memiliki dampak yang lebih rendah dibanding dua prioritas sebelumnya sehingga dapat dilakukan secara bertahap. Pada prioritas keempat, tidak terdapat rekomendasi yang masuk kategori dampak rendah dengan usaha tinggi sehingga tidak ada program yang perlu ditunda atau diabaikan. Sebagai kesimpulan, hasil evaluasi logistik rumah sakit menunjukkan bahwa nilai stock out rate sebesar 3%, ITR sebesar 12 kali per tahun, wasta rasio sebesar 3%, dan akurasi stok sebesar 90%. Dari keempat indikator tersebut, hanya ITR yang telah memenuhi target. Sementara itu, stock out rate, wasta rasio, dan akurasi stok masih belum mencapai standar yang diharapkan. Permasalahan utama yang ditemukan meliputi masih terjadinya kekosongan obat vital, tingginya jumlah obat kadaluarsa atau rusak, serta ketidaksesuaian antara stok fisik dan data sistem. Untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan optimalisasi perencanaan kebutuhan obat, penerapan SOP FIFO secara konsisten, serta peningkatan disiplin pencatatan dan stok opname rutin. Berdasarkan matriks prioritas, perbaikan stock out rate menjadi fokus utama karena memiliki dampak paling besar terhadap mutu pelayanan dan keselamatan pasien. Dengan implementasi rekomendasi yang telah disusun, diharapkan pengelolaan logistik rumah sakit menjadi lebih efektif, efisien, dan mampu mendukung pelayanan kesehatan secara optimal. Baik, sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.